Shalom pemirsa CBN Indonesia semua. Kita patut bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pembahasan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Yang saat ini kita akan bahas dari halaman 62 dengan judul Hanya oleh rahmatnya kita tidak binasa. Ayat intinya terambil dalam Ratapan 3 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Cara Tuhan menolong kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Menarik ya, di ayat inti dan juga paragraf pertamanya mengatakan sangat berkaitan. Dikatakan di sini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Sebab itu kita tidak pernah mengetahui cara Tuhan untuk menolong kita. Tapi yang kita ketahui adalah Ia tidak pernah mengecewakan kita yang terus berharap padanya. Seperti lagu tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Itulah yang selalu kita harus ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu senantiasa kasih setianya buat kita. Dan juga tak pernah habis akan rahmat yang selalu diberikan kepada kita. Hari lepas hari selalu berganti rahmat yang ada dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan bagi manusia yang sudah jatuh adalah manifestasi kasih yang khas, kasih yang lahir dari belas kasihan. Karena semua manusia tidak layak, belas kasihan menyiratkan ketidakkesempurnaan objek yang ditujunya. Karena dosa, maka belas kasihan digunakan secara aktif. Menarik ya, di sini katakan bahwa kasih Tuhan bagi manusia yang sudah jatuh, atau kasih Tuhan bagi kita semua orang-orang berdosa, itu adalah manifestasi kasih yang khas, kasih yang lahir dari belas kasihan, atau adalah karena adanya dosa, maka manifestasi kasih itu ada untuk kehidupan kita manusia-manusia berdosa. Karena semua manusia tidak layak, sehingga manifestasi kasih itu hadir untuk merubah kita karena adanya belas kasihan. Belas kasihan menyiratkan ketidaksempurnaan objek yang dituju, atau kita yang sudah berdosa, maka tersiratnya belas kasihan itu. Kita tidak sempurna, makanya harus ada belas kasihan untuk kembali memberikan kita harapan bahwa kita masih dicintai oleh Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih setianya, selalu baru rahmatnya dalam kehidupan kita setiap hari. Para malaikat memandang dengan heran dan takjub atas misi Kristus di dunia. Mereka kagum atas kasih yang menggerakkannya untuk memberikan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Tetapi betapa remehnya manusia menganggap pembelian darahnya. Nah, ini teguran keras buat kita ya, di mana para malaikat semua memandang dengan heran dan takjub atas misi Kristus ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk membuat kita atau merubah kita untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Itulah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita ingat, bahwa Tuhan itu sangat mulia untuk memberikan hidupnya kepada kita. Dan juga malaikat-malaikat kagum atas kasih yang digerakkannya untuk kita, dan dia memberikan dirinya sebagai korban atas dosa-dosa kita. Kita melakukan dosa, tapi Tuhan yang mengampuni. Itulah yang harus kita ingat, bahwa sebenarnya apa kelakuan kita harus tanggung sendiri. Tapi karena Tuhan
ingin menggenapi akan belas kasihan itu, dia datang untuk mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita. Tetapi betapa remehnya kita manusia menganggap pembelian darahnya. Kita merasa bahwa itu adalah hal yang cuma-cuma diberikan. Tapi kita harus ingat, pertumpahan darah adalah sebuah lambang atas penebusan kesalahan. Begitupun Tuhan ingin menebus kita dari dosa-dosa dan menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Tapi kita manusia seringkali meremehkan akan hal itu. Kita membuat diri kita ini seolah-olah kita bisa berubah sendiri tanpa adanya Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa kita harus berubah meskipun tidak ada tujuan yang terlihat di mata kita itu ada. Kita harus terus berbuat baik, kita harus terus berubah supaya itu bisa menjadi tabiat kita. Dan kita sudah membuat itu jadi tabiat, maka kita akan kembali untuk tidak memikirkan lagi hal-hal dunia itu. Mereka yang bergaul dengan kita dari hari ke hari memerlukan pertolongan kita dan tuntunan kita. Mungkin dalam keadaan pikiran yang sedemikian rupa bahwa satu perkataan yang diucapkan pada waktunya akan menjadi seperti sebuah paku pada suatu tempat yang pasti. Besok beberapa dari jiwa-jiwa ini mungkin sudah berada di tempat yang kita tidak dapat capai lagi. Bagaimanakah pengaruh kita terhadap orang-orang yang mengadakan perjalanan ini? Menarik ya. Dikatakan bahwa kita mempunyai kenalan yang kita sering bergaul. Dari hari-hari ke hari mereka selalu memerlukan pertolongan. Sebab itu pertolongan kita dan tuntunan kita yang membuat mereka mengerti adanya Tuhan. Mungkin dalam pikiran kita memberikan sebuah contoh, kita berpikir bahwa itu tidak akan terjadi untuk mereka lakukan. Tapi tanpa kita sadari, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga bisa membuat orang itu mengerti dan dia juga bertumbuh untuk melakukan sebuah kerja juga atau melakukan sebuah pekerjaan dalam melakukan sesuatu. Tanpa kita mengerti juga, mungkin pada saat kita bertemu dengan orang yang kita katakan ini, dia juga besok akan berubah, kita tidak tahu. Tapi kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu sudah berada dalam tempat yang dia sudah titipkan. Seperti paku itu. Kalau kita ingin paku sebuah tembok, maka ada tempat yang keras, itu akan susah ditembusi oleh paku itu. Tapi ada tempat yang tepat, paku itu akan ditikam dan dia akan kokoh di situ. Itu akan kuat pada saat kita menggantungkan sesuatu. Begitupun dengan kata-kata kita yang keluar. Kalau kita memiliki tumpuan yang bagus bersama dengan Tuhan, maka orang-orang itu akan menerima kata-kata yang bagus juga dan mereka praktekkan itu. Sebab itu bagaimanakah pengaruh kita terhadap orang-orang yang mengadakan perjalanan ini? Apakah pengaruh kita ini baik untuk lebih semangat lagi melakukan perjalanannya, atau kita membuat mereka untuk berhenti melakukan perjalanan itu? Jadi pada perkumpulan kita harus meminta Tuhan untuk mengirimkan kita kepada orang-orang yang tepat yang harus kita katakan itu. Jangan karena keinginan kita katakan itu supaya bisa menegurnya. Tapi kita harus sadari bahwa menegur dengan semua keinginan kita tidak bisa menyelamatkan dia. Tapi kalau menegur dengan apa yang diinginkan Tuhan, maka itu bisa menyelamatkan dirinya. Tuhan yang kita sembah itu panjang sabar, tak habis-habisnya rahmatnya. Sepanjang masa pintu kasihan terbuka, Rohnya mengajak manusia supaya menerima karunia kehidupan. Memang adalah rencana setan yang khusus membawa manusia ke dalam dosa
lalu kemudian membiarkannya di sana. Tak berdaya dan tanpa pengharapan, tidak berani memohon pengampunan, tetapi Tuhan mengajak kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Di dalam Kristus, semua jaminan telah disediakan, semua yang membesarkan hati ditawarkan. Baik, menarik ya. Pada bacaan paragraf terakhir ini mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang panjang sabar, yang tidak pernah habis-habis rahmatnya dalam kehidupannya. Dan begitu juga diberikan rahmat itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepanjang masa pintu kasih yang terbuka, Roh-Nya terus mengajak manusia yang mau menerima kehidupannya. Sepanjang kita masih diberikan kesempatan, berarti kita masih diajak oleh Tuhan untuk berubah, untuk mendapatkan karunia kehidupan itu. Dan Dia tidak akan pernah berhenti untuk mengajak kita. Kalau kita manusia yang melakukan itu, kita akan merasa bosan, lalu kita tinggalkan. Tapi Tuhan tidak pernah merasa bosan. Dia terus mengajak kita untuk bisa, boleh kita selamat. Jangan kita masuk ke dalam naungan setan, tapi kita boleh masuk dalam naungan Dia. Memang ada rencana setan yang khusus membawa manusia ke dalam dosa, lalu kemudian membiarkannya di sana. Jadi setan tidak akan tinggal diam kalau kita ingin mengikuti Tuhan. Dia akan menggoda kita untuk kita masuk kepada perangkapnya. Pada saat kita sudah masuk kepada perangkapnya, dia akan tinggalkan kita. Dan kita akan berusaha sendiri lagi dengan kekuatan kita. Tapi kalau Tuhan, Dia mengajak kita, Dia mempunyai harapan yang baru dalam kehidupan kita, dan kita mengikuti Dia, kita tidak pernah memikirkan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kekuatan fisik kita. Tapi yang kita lakukan adalah sesuai dengan kekuatan yang Dia berikan. Tak berdaya dan tak pengharapan, tetapi berani memohon pengampunan. Jadi setan itu akan membiarkan kita, dan juga kita tak berdaya, dan kita juga tidak memiliki pengharapan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita masih diberikan pengharapan. Dan setan juga tidak berani memberikan kita pengampunan, atau tidak membuat kita untuk bisa memohon pengampunan. Kita tidak berani untuk melakukan itu. Tapi hanya pada Tuhan saja kita bisa memohon pengampunan. Tetapi Tuhan mengajak, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Jadi masih ada lagi ajakan Tuhan kepada kita. Dikatakan bahwa kalau kita, kecuali kita yang mau mencari perlindungan kepadanya dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku, berarti Dia masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mencari Dia dan mendapatkan Dia sebelum Dia tidak ada pada saat pintu kasihan sudah tertutup. Di dalam Kristus semua jaminan telah disediakan. Semua yang membesarkan hati ditawarkan. Jadi kita mengunci hati kita untuk tidak mendengarnya. Dia masih mengajak kita. Dia memberikan kita jaminan hari yang penuh cerah di masa mendatang. Itulah jaminan yang harus kita ingat, bahwa Tuhan selalu ada cara-cara baru untuk menolong akan kehidupan kita. Dan kita juga yang membesarkan hati untuk tidak mengikuti Dia, Dia masih tawarkan terus kepada kita. Jadi kita harus ingat bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habis rahmatnya dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita boleh berubah, dan hanya oleh rahmatnya kita tidak binasa. Supaya kehidupan kita semakin hari lebih semakin dekat, dan pada saat pintu kasihan tertutup, kita boleh didapatkan orang-orang yang setia dan orang-orang yang boleh diselamatkan. Jadi biarlah ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.